Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Bella dengan NIM B112023085543. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya mengenai e-commerce, messenger, sosial media, dan marketplace. Berikut adalah hasil pekerjaan saya. Yang pertama adalah pengertian dari e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli produk atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce mencangkup seluruh proses bisnis mulai dari promosi, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang atau jasa secara online. Contoh dari e-commerce antara lain seperti marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Yang kedua adalah toko online pribadi seperti website brand seperti Arigo, Wardah, maupun Apple. Yang ketiga ada sosial media, yaitu jual beli melalui WhatsApp, Instagram Shop, maupun TikTok Shop. Dan yang keempat adalah messenger, seperti aplikasi Messenger, WhatsApp Business, dan lain-lain. Yang pertama adalah messenger. Media messenger adalah aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, suara, atau video secara real time. Contoh dari messenger adalah WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger, dan lain-lain. Fungsi dari messenger adalah komunikasi personal maupun grup. Yang kedua ada dukungan layanan pelanggan atau customer service. Yang ketiga ada penyebaran informasi cepat. Dan yang keempat ada media promosi melalui pesan broadcast. Kelebihan dari messenger adalah komunikasi yang cepat dan real time. Ada privasi lebih terjaga karena percakapan itu secara personal mau dari penjual maupun pembelinya. Dan yang ketiga ada mendukung berbagai format seperti teks, suara, video, dan file. Dan yang keempat ada cocok untuk layanan pelanggan secara langsung. Kekurangan dari messenger itu sendiri ada tidak efektif untuk menjangkau audiens yang secara lebih luas. Dan yang kedua ada sulit untuk membangun brand secara publik karena hanya berfokus pada pesan teks melalui gadget antara penjual sama pembeli. Jadi untuk secara publik itu masih terkendala. Terus yang ketiga ada fitur terbatas untuk pemasaran skala besar. Terus yang selanjutnya ada sosial media. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten berupa teks, gambar, maupun video dalam komunitas daring. Contoh dari sosial media ada Instagram, Facebook, Twitter yang sekarang berganti nama jadi X. Terus ada TikTok dan LinkedIn juga termasuk ke dalam sosial media. Fungsi dari sosial media adalah yang pertama ada branding dan promosi bisnis. Terus yang kedua ada membangun komunitas atau pengikut. Yang ketiga ada interaksi dengan pelanggan. Terus yang keempat ada riset pasar melalui feedback dan tren. Kelebihan dari sosial media adalah memiliki jangkauan yang luas, cocok untuk membangun komunitas dan brand. Yang kedua ada interaksi dua arah yang terbuka, seperti ada fitur like, komentar, dan share. Terus yang ketiga ada membangun berbagai format konten seperti gambar, video, dan live. Terus yang keempat ada algoritma bisa membantu konten menjadi viral. Karena dengan konten menjadi viral yang mana nanti masuk ke dalam FYP sosial media masyarakat luas akan membuat mereka tuh tertarik dan mereka bakalan secara nggak langsung itu mengepoin sosial media dari produk kita. Dan kekurangan dari sosial media itu sendiri ada yang pertama adalah rentan terhadap penyebaran hoaks dan informasi palsu. Yang kedua ada jangkauan terbatas algoritma seperti konten itu kadang bisa tidak terlihat atau hilang gitu bisa jadi. Terus yang ketiga ada kesehatan mental pengguna bisa terdampak karena tekanan sosial. Yang ketiga adalah marketplace. Marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk atau jasa. Jadi marketplace ini tuh hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi gitu.
Contoh dari marketplace ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Amazon, dan lain-lain. Terus fungsi dari marketplace adalah yang pertama adalah menyediakan tempat jual beli online. Terus yang kedua ada sistem pembayaran dan pengiriman yang terintegrasi. Karena dengan marketplace ini tuh pastinya tuh lebih aman, lebih terpercaya karena ada sistem garansi juga ya. Terus yang ketiga ada mempermudah pelaku UMKM untuk menjual produk. Terus yang keempat ada menyediakan fitur ulasan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kelebihan dari marketplace ada yang pertama fasilitas lengkap untuk transaksi seperti pembayaran, pengiriman, dan ulasan. Terus ada yang kedua berbasis basis pengguna besar, memudahkan promosi produk. Terus yang ketiga ada sistem keamanan dan dukungan pelanggan biasanya tersedia. Terus yang terakhir ada hemat waktu untuk setup toko online. Kekurangan dari marketplace itu sendiri ada persaingan tinggi antar penjual, ketergantungan pada kebijakan dan algoritma platform. Terus yang ketiga ada komisi atau biaya layanan bisa mengurangi margin keuntungan. Terus yang keempat ada kurang fleksibel dalam membangun relasi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya ada strategi penjualan. Di platform Messenger, strategi penjualan itu bisa menggunakan untuk follow up pelanggan secara personal, memberikan pelayanan cepat melalui chatbot atau admin, ada mengirim katalog produk atau promo melalui pesan langsung dengan izin, bangun hubungan dengan pelanggan. Terus yang platform yang selanjutnya ada sosial media, itu bisa buat konten menarik untuk menarik perhatian para customer. Terus ada menggunakan influencer marketing dan konten berbayar untuk menjangkau lebih luas. Terus mengadakan giveaway atau polling dan live selling untuk menarik para customer. Terus ada memasang iklan berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads maupun TikTok Ads. Terus yang selanjutnya ada marketplace, itu bisa mengoptimalkan judul dan deskripsi produk seperti CEO marketplace. Terus menggunakan foto produk berkualitas tinggi agar produk yang diterima para customer dengan foto produk yang dicantumkan dalam marketplace itu tidak berbeda atau tidak jauh berbeda. Terus ada aktivitas promosi platform seperti flash sale, diskon, dan voucher. Terus yang terakhir ada mengelola reputasi toko dengan pelayanan cepat dan ulasan positif. Perbedaan dari ketiga jenis ini itu yang pertama ada tujuan utama dari Messenger itu komunikasi langsung atau secara pribadi. Sosial media itu berbagi konten dan membangun komunitas. Marketplace itu jual beli barang maupun jasa. Contoh selanjutnya adalah aspek contoh platform. Untuk Messenger itu WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Untuk sosial media itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun X. Untuk marketplace itu contohnya ada Tokopedia, Shopee, maupun Lazada, dan lain-lain. Untuk fitur utama dari Messenger itu ada chat, voice, atau video call, maupun grup. Nah, ada sosial media, itu fitur utamanya itu ada feed, like, comment, live, stories, dan lain-lain. Untuk marketplace, fitur utamanya itu ada katalog, check out, pengiriman, ulasan produk, terus pembayaran dan lain sebagainya tuh lengkap banget. Terus ada interaksi pengguna di Messenger itu bisa pribadi maupun grup. Sosial media itu bisa terbuka secara umum karena itu dia sebagai popularitas saja. Terus ada marketplace itu transaksi antara penjual maupun pembeli. Terus berikutnya ada aspek monetisasi, yaitu di Messenger itu ada API bisnis, iklan, fitur premium, dan lain-lain. Terus ada sosial media itu ada iklan, konten sponsor, dan langganan premium. Di marketplace monetisasi itu ada komisi transaksi dan iklan produk. Untuk aspek selanjutnya itu ada keunggulan dari Messenger itu ada cepat, langsung, dan secara real time. Sosial media itu audiens luas, membangun brand atau pengaruh. Marketplace sendiri itu ada praktis, sistem pembayaran, dan logistik yang siap. Kekurangan dari ketiga jenis ini tuh ada. Yang pertama, Messenger itu tidak cocok untuk audiens yang lebih besar karena dia tuh yang paling simpel dan paling sederhana. Untuk sosial media itu kekurangannya ada di algoritma membatasi jangkauan dan penyebaran
hoax, dan isu yang negatif. Terus ada di marketplace, kekurangannya itu ada persaingan yang sangat tinggi dan semua tergantung platform juga. Kesimpulan dari Messenger, sosial media, dan marketplace itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem digital. Messenger unggul dalam komunikasi personal dan real time, cocok digunakan untuk layanan pelanggan, komunikasi internal, atau percakapan tertutup, namun kurang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sedangkan sosial media itu berperan penting dalam membangun brand, menjangkau komunitas, dan menyebarkan konten, dan sangat berguna untuk promosi dan interaksi publik, meskipun dibatasi oleh algoritma dan rentan terhadap informasi palsu. Sedangkan untuk marketplace menyediakan kemudahan dalam jual beli dengan sistem transaksi yang terintegrasi, cocok untuk penjualan langsung namun memiliki persaingan tinggi dan ketergantungan besar terhadap platform. Jadi dari ketiga jenis e-commerce ini itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi juga saling melengkapi. Jadi dengan combo ketiga jenis ini itu aktivitas penjualan dari produk kita tuh akan sangat terbantu. Peran Messenger sebagai media komunikasi antara penjual dan pembeli melalui pesan teks aplikasi itu menjadikan Messenger ini tuh jenis e-commerce yang paling simple dan paling sederhana daripada jenis-jenis yang lain. Sedangkan untuk peran sosial media adalah sebagai media informasi, yang mana mencakup semua informasi penting dari suatu produk yang ditampilkan dalam sosial media itu sendiri, berupa konten-konten, berupa postingan, feed, dan lain sebagainya, yang mana berfungsi untuk menarik para calon customer. Jadi sosial media itu sebagai media yang mana berfungsi untuk menarik para calon customer. Dan yang terakhir itu ada marketplace, yaitu sebagai tempat transaksi jual beli antar penjual dan pembeli. Itu jauh lebih aman dan lebih terpercaya karena itu dengan adanya garansi 100% ori suatu produk, terus ada garansi uang kembali, terus ada banyak garansi, terus dan banyak fitur yang lainnya tuh menjadikan marketplace itu sebagai pihak ketiga yang jauh lebih aman daripada secara langsung. Walaupun marketplace sebagai pihak ketiga juga meminta komisi kepada penjual, yang mana bagi sebagian penjual itu komisinya tidak sedikit juga, tetapi dengan benefit yang didapat itu cukup worth it dengan sama-sama saling menguntungkan gitu apabila tidak memakai marketplace. Jadi ketiga jenis e-commerce ini itu memiliki peran yang berbeda. Namun, aktivitas penjualan itu justru malah sangat membutuhkan ketiga jenis e-commerce ini, apalagi di era zaman modern seperti sekarang. Sekian presentasi mengenai Messenger, sosial media, dan marketplace dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.